Kemudian kita teruskan syurbal khal, cuka. Ya, menggunakan cuka terlampau banyak. Dari Palembang, Jambi, senang pempek. Ada cuka ya, enggak apa-apa, pakai cuka biasa. Tapi kalau kebanyakan berdasarkan keterangan ulama-ulama terdahulu itu kurang baik untuk panca indera dan juga melemahkan akal. Ya, melemahkan kemampuan untuk berpikir dengan kuat kalau terlampau banyak. Ya, sewajarnya tidak ada masalah. Kan makan nasi kalau di Sumsel bagus, tapi kalau belum makan pempek belum sarapan. Nanti ditanya cukanya mana dia, itu enggak apa-apa makan pempek pakai cuka, enggak apa-apa, tidak terlarang. Jangan dipotong videonya ya, nanti suka aneh-aneh nih manusia sekarang ini. Ya, tidak dilarang, cuma tidak terlalu banyak ya. Alhamdulillah. Banyakin pempeknya, cukanya kurangi ya dikit. Ada kadarnya, nanti masing-masing biasanya suka berbeda-beda kadarnya. Kalau sudah terasanya sampai kadang-kadang kecut tuh kan terbawa sampai ke sini, matanya agak nutup gini kan, terus kebawa ke sini. Nah itu kondisi-kondisi kalau terus seperti itu agak kurang positif untuk belajar maksimal. Ya, tapi mungkin bagi sementara orang kadang suka ada pengecualian. Mungkin dulunya terbiasa menghafal sambil makan makanan-makanan ini gitu kan. Nah, kalau nggak dimakan kadang-kadang stimulusnya agak berbeda misalnya. Tapi tolong ya, ingat baik-baik. Ini hasil riset mendalam dari pengalaman yang menyatukan 3 unsur sekaligus. Fisikal ini, intelektual dan spiritual. Mungkin untuk belajar secara intelektual bagus, tapi ketika dibawa ke aspek spiritual bisa dikurang. Jadi jangan diparsialkan, diambil bagiannya saja. Misalnya ini, wah ternyata berdasarkan riset ternyata nggak ada pengaruhnya kok, bagus saja untuk belajar. Kalau dipakai untuk bangun malam bisa nggak? Dipakai untuk zikir kuat nggak? Nah jadi ulama kita ini ketika memberikan tampilan-tampilan semacam ini sudah menggabungkan pengalaman berdasarkan 3 fungsi kemanusiaan kita. Fisiknya menjadi bagus, ini hawas, panca indera kita, dari pendengaran, penglihatan, dari rasa dan turunan-turunan yang lainnya. Kemudian digabungkan kemampuan fisikal itu untuk menjadi kegiatan ibadah spiritual. Zikirnya bisa enak, istighfar bisa di mana saja, sholatnya bisa bangun malam, bangun 5 waktu, bangun sunnahnya enak, dibawa ngaji Quran enak, belajar pun enak, terpacu, 3-tiganya itu. Ya, dan sanad ini saya teliti tersambung juga ke Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu karramallahu wajah. Dan beliau diantara begawan pengetahuan yang mengkhususkan hidupnya untuk belajar dengan Nabi, mengambil jalur ilmu. Kan 4 jalur, masih ingat ya? Jalur kedudukan, jalur harta, jalur ilmu, jalur tenaga. Ini. Ya, ini pilih salah satu sebagai bekal kita untuk pulang. Ya, kedudukan seperti Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, Umar bin Al-Khattab misalnya. Ya. Ada yang di bidang militer mengambil itu, seperti Khalid bin Walid, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah dan turunannya. Ada yang mengambil lewat jalur harta, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhu, Sayyidina Abdurrahman bin Auf misalnya, ya, Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu taala anhum jami'an. Ada yang lewat jalur ilmu, Ashabus Suffah. Ya, yang puncaknya terhimpun pada siapa? Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti ada sahabat Abu Hurairah misalnya radhiyallahu taala anhuma. Itu ada Ashabus Suffah yang mengkhususkan dirinya untuk mengambil sanad ilmu. Jadi ada sanad kedudukan, sanad di harta, dikelola supaya jadi ibadah. Lewat harta, dunianya sukses, surganya bahkan ada yang terjamin tanpa hisab. Sayyidina Uthman bin Affan sampai sekarang asetnya masih ada, masuk surganya tanpa hisab. Ya, Sayyidina Abdurrahman bin Auf masuk surganya tanpa hisab. Kayanya kebangetan kayanya, surganya masuk tanpa hisab. Ada orang sudah miskin gak jelas gitu, ya, hidup gak jelas, akhiratnya gak jelas karena diabaikan pola hidupnya. Ada yang ngambil jalurnya lewat ilmu. Sayyidina Ali bin Abi Thalib berapa hartanya? Gak banyak. Dan ilmu itu mengangkat iman dengan kuat, mengangkat kedudukan di sisi Allah dengan baik. Jadi khalifah juga. Ya, ini yang pakai kedudukan jadi khalifah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Khattab. Yang pakai
harta jadi khalifah Utsman bin Affan. Ya, di tangan orang-orang yang istimewa, kebijakannya jadi yang terbaik, maju semua. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu jadi khalifah juga. Jadi jangan dikira orang yang menuntut jalur ilmu itu tak punya kedudukan. Semakin tinggi ilmunya, semakin diangkat derajatnya oleh Allah. Kapan diangkat itu? Ketika iman menyertai ilmu. Bukan ilmu tunggal. Ilmu tunggal bisa bahaya. Kalau tanpa iman bisa merusak. Betapa banyak orang yang pintar yang tidak disertai dengan keimanan, cahaya iman, ilmunya dipandu oleh cahaya nafsu untuk merusak. Ini yang terjadi di kehidupan kita sekarang. Anda bisa kebayang nggak orang belajar hukum untuk dihukum? Hebat. Belajar ekonomi tinggi-tinggi hanya untuk korupsi. Ya. Untuk apa belajar tinggi-tinggi ilmu banyak kalau untuk menipu orang? Madaratkan kehidupan. Ya, tapi jangan salah kesimpulan juga, lebih baik gak belajar tapi jadi orang baik. Nah, sama saja gak baik Anda. Ya, makanya digabungkan iman membimbing ilmu. Di Quran tuh iman dulu. Kalau imannya sudah dicahaya, ilmu masuk ditangkap oleh cahaya iman. Jadilah itu istimewa. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang beriman dan orang berilmu diangkat oleh Allah beberapa derajat. Iman dan ilmu nyatu. Itu terkumpul salah satunya pada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Nanti yang lainnya ada sahabat Abu Hurairah, yang lain lagi terkumpul. Nah, ini sanad ini bersambung pada Sayyidina Ali. Ada yang pakai tenaga, Bilal bin Rabah memilih tenaga. Ali tidak sekaya Utsman, tidak sekaya Abdurrahman bin Auf, pakai ilmu. Bilal tidak sepintar Ali, tidak sekaya Utsman, tidak setinggi kedudukan Abu Bakar. Tapi begitu azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar, selesai, Nabi langsung komen. Oh, kama qala sallallahu alaihi wasallam, aku mendengar telapak kaki Bilal itu di surga. Bilal itu langsung like and subscribe. Ya. Adzan aja udah ke surga, ngapain kayak Utsman gitu. Dagang dan sebagainya. Itu muadzin dan para perawat masjid mesti mengetahui fikih masjid. Itu kalau tahu itu jadi kebanggaan. Jangan dikira adzan itu mudah ya. Itu banyak orang yang adzan diberikan karamah oleh Allah itu banyak sekali. Saya kemarin dari Lasem, itu ada orang yang 30 tahun, selama 30 tahun adzan. 30 tahun. Bapak jadi direktur di kantor, belum tentu bisa adzan. Berapa kali adzan dalam kehidupannya? Ini 30 tahun itu nggak mudah loh. Mengabdikan dirinya untuk adzan saja selama 30 tahun. Dan suaranya stabil. Saya begitu dengar istri saya sampaikan, Buya ini udah 30 tahun nih, suaranya masih begini. Kita bayangkan tuh. Kami punya keluarga dulu tinggal di Ja'fariyah, di Saudi itu. Hidupnya didedikasikan untuk azan di wilayah Mekah. Azan aja puluhan tahun. Itu begitu meninggal, Mu'alla itu atau dikenal dengan Ma'la, di situ ada Sayyidah Khadijah radhiyallahu taala anha, Syekh Nawawi Al-Bantani, ya ada Mbah Mun juga di situ, dia dan sebagainya. Itu penuh. Enggak bisa orang masuk. Itu statusnya sebagai muadzin di Mekah. Itu yang mengangkat derajatnya. Ini karena tercatat muadzin puluhan tahun di Mekah, boleh di situ dimakamkan. Masih dicarikan ruang untuk beliau itu. Tidak bisa bayangkan. Jadi kalau kita mengambil itu dengan kebanggaan untuk ibadah kepada Allah, Allah berikan keistimewaan dalam kehidupan kita. Hanya kalau karamah biasanya ditampakkannya oleh Allah diizinkan setelah meninggal. Beda dengan mukjizat. Kalau mukjizat itu harus punya fungsi i'jaz, melemahkan. Keistimewaan yang diberikan kepada khusus Nabi atau Rasul saja, di luar nalar logika manusia, untuk ditampilkan di kalangan khalayak yang menegaskan bahwa beliau itu Rasul. Itu mukjizat. Jadi mukjizat itu harus di luar nalar, di luar logika. Gak bisa Anda katakan pahami dengan logika, nggak bisa. Ya, ini mukjizat tuh nggak bisa, karena itu disebut mukjizat, melemahkan akal, nggak bisa dibaca pada logika, supaya tahu ini bukan manusia biasa. Di mana logikanya tongkat dilempar jadi ular? Tidak ada. Ayo pimpinan yang jenderal, yang polisi punya tongkat komando tuh lempar,
langsung jadi ular misalnya. Enggak bisa. Ya, dipukulkan ke batu, tongkatnya kayu, batunya yang pecah. Keluar 12 mata air. Antum punya tongkat emas ya, pukulkan ke batu tuh. Ya, keluar 12 air mata tuh. Pecah tongkatnya. Ya, nah itu Nabi Musa alaihissalam. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagaimana bisa ke Palestina, Masjidil Aqsa dari Mekah? Yang komen-komen orang dulu, kami pakai unta itu 40 hari. Lihat di syarahnya Muslim, ya. Itu di subtopik ke-76. Ya, ada 96 subtopik. Ya, di dalam Kitabul Iman Sahih Muslim 54 topik. Subtopik tentang iman itu ada 96, di subtopik yang ke-76. 4 halaman itu diuraikan. Dari nomor hadis 259 sampai 273. Lihat di syarahnya nanti. Nah, ngajinya yang hatam. Jadi orang tuh komennya begitu, kami itu berangkat ke sana 40 hari pakai unta. Ini Muhammad SAW itu cuma semalam balik lagi, sempat ke langit lagi. Nah, makanya Allah mengungkapnya itu dengan subhan. Jangan pakai logika di sini, karena ini kuasa Allah. Kuasa Allah subhanalladzi asra, bukan manusia, bukan Muhammad yang berangkat, aku yang berangkatkan. Kalau sudah Allah yang berangkatkan, tidak ada sifat ruang dan waktu. Makanya Allah nggak bisa disifati dengan ruang dan waktu. Nah, jangan sifati dengan tempat. Dan jangan katakan Allah di mana-mana juga, tidak. Nggak disifati dengan tempat. Allah pencipta tempat, tidak disifati dengan tempat. Nah, makanya komentarnya fil ama itu nggak disifati dengan tempat. Ya, nanti kalau ngaji tauhid kita perdalam lagi kitabnya, nanti kita bisa bahas satu-satu, kumpulkan semua keterangannya. Nah, balik ke yang tadi. Ya, maka ini ada sanad-sanad yang terhubung, diantaranya itu yang kita biasakan. Jadi kalau nanti sedang tahap belajar dan sebagainya, makanan-makanan yang memperkuat, nah itu diperkuat. Ya, makanan-makanan yang diduga melemahkan tidak diperbanyak, walaupun dikonsumsi sesuai kadar kebutuhannya masing-masing. Wa kadzalika ma yukthiru isti'maluhu al-balgham al-muballid lidh-dhihni wal muthaqqil lil badan. Dan demikian pula jangan memperbanyak konsumsi yang melahirkan banyak dahak. Ya, banyak dahak yang bisa memberatkan tubuh dan saat yang bersamaan juga memperlambat pikiran kita. Ya, mungkin juga secara teknis sedikit-sedikit kita bisa merasakan itu. Orang yang banyak terkumpul dahak dikit-dikit kan gak enak. Ya, mau baca lagi ngapalin Bismillahirrahmanirrahim Alif Lam. Wah, nah kan gak enak tuh. Ya, baca itu lagi, baca itu lagi. Nah, makanan-makanan apa yang bisa mengumpulkan banyak sifat seperti itu? Kakathratil alban, terlalu banyak mengonsumsi minum susu, terutama yang formula. Ada halib, ada laban, itu beda. Ya, kalau halib susu murni. Ya, susu murni, seperasan, sapi, kambing, itu susu murni itu. Ya, kalau laban, nah itu sudah diproses. Zamannya alban. Jelas? Bagus, minum susu itu bagus. Jangan dipotong. Nah, kan 4 sehat 5 sempurna, salah satunya apa? Susu. Tapi kalau susunya kebanyakan, nah ini kurang bagus. Ya, minum susu bagus, bagus. Kan susunya macam-macam sekarang tuh. Ya kan? Nah, kecuali beda lagi nanti. Beda. Untuk ASI tidak disebut laban, beda, Bu. Awas, jangan salah paham. Tapi kan anak kecil minum ASI air susu ibu. Makanya baca istilah dengan betul. Di bahasa Arab itu kadang-kadang terjemahkan dengan sama, tapi fungsinya beda. Orang Arab itu kalau menyebutkan kata itu punya fungsi khusus. Nah, kadang-kadang kita sudah terjemahnya juga sama, kadang-kadang acak-acakan. Contoh misalnya, ya, mata apa bahasa Arabnya? Ain. Mata-mata, ayo bilang ain-ain. Udah beda. Iqra, apa artinya iqra? Bacalah. Utlu, bacalah juga. Coba buka mushaf ya. Surah 96 ayat 1, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Iqra diartikan bacalah.
Surah 29 ayat 45, utlu ma uhya ilaika minal kitab. Utlu diartikan bacalah. Kenapa dua kata terjemahannya bisa sama? Nah, inilah pentingnya ngaji tafsir. Jadi nggak bisa kita memahami Al-Quran dengan sekedar terjemahan. Terjemahan itu membantu kita untuk memahami keumuman makna, bukan detil makna. Apalagi kalau sudah menggunakan ya unsur-unsur, uslub-uslub gaya bahasa yang tinggi, menggunakan ilmu balaghah, itu nggak bisa hanya sekedar dengan nahwu dan sharaf saja, nggak bisa. Ada unsur balaghahnya, sastranya masih dipakai. Kapan baca dengan ma'ani, kapan memahami dengan bayan, kapan tahu itu menggunakan ilmu badi' misalnya. Ya, kalau iqra dari qiraah namanya. Qiraah itu membaca yang tertulis begini, atau menghadirkan yang diingat. Ya, membaca yang tertulis begini, atau menghadirkan yang diingat, yang makna dasarnya tidak menuntut pemahaman, yang penting bisa baca. Jelas? Beda dengan utslu dari tilawah. Tilawah itu punya 3 arti: baca, pahami yang dibaca, amalkan yang telah dipahami itu. Itulah tilawah. Baca, pahami, amalkan, itu tilawah namanya. Nabi itu saat turun wahyu, jangankan paham, baca saja tak punya kemampuan membaca. Tidak pernah sekolah, tidak ada guru, jangankan paham, baca saja tidak bisa. Makanya kalau wahyu pertama turun, misal saja menggunakan utslu, keliru bahasanya. Oleh karena itu Allah Maha mengetahui, menggunakan perintah pertama, Iqra ya Muhammad, baca, untuk mengkonfirmasi Muhammad beneran bisa baca enggak nih? Punya ingatan pelajaran enggak sebelumnya? Untuk mengkonfirmasi supaya nanti tidak ada yang nuduh, oh pantas Nabi walaupun enggak bisa baca kan pernah belajar mengingat-ingat syair misalnya, pengetahuan-pengetahuan sebelumnya, dikonfirmasi supaya enggak ada dulu pada dirinya, untuk menetapkan Allah yang memberikan segalanya. Sehingga Nabi langsung komen, Addabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Urusan adab pun yang ngajarin saya Allah. Ya, makanya jawabannya ma ana biqari. Lihat di Al-Bukhari itu, Kitab Bad'ul Wahyi. Kitab Bad'ul Wahyi 97 topik di Al-Bukhari. Topik pertamanya tentang legalitas turunnya wahyu. Ada 5 hadis di dalamnya. Anda masuk ke hadis yang ketiga, yang keempat, maka dijelaskan panjang yang Sayyidah Aisyah dengan versinya Jabir bin Abdullah turunkan. Jadi begitu malaikat kemudian mengatakan Iqra, jawaban Nabi ma ana biqari. Nabi tidak menjawab ma qara'tu, saya tidak bisa baca, itu standar. Tapi kalau ma ketemu ba, itu taukid, takkid, menguatkan hukum. Saya betul-betul nggak bisa baca. Bisa pakai ma, bisa pakai laisa. Yang penting ada tun nafi, perangkat untuk menafikan sesuatu. Misal laisa ketemu ba, alaisallahu biahkamil hakimin. Bukankah Allah hakim yang teradil, yang benar-benar paling adil? Jadi kalau ada orang berprofesi hakim, mengaku hakim, yang teradil itu hanya siapa? Allah. Untuk menguatkan fungsi itu menggunakan laisa dan ba di ujungnya. Nah ini Nabi mengatakan ma'ana pakai ba biqari, saya betul-betul nggak bisa baca. 3 kali dipastikan. Baca Iqra ma'ana biqari, dipeluk dulu baru dibimbing. Ya, makanya kalimatnya jelas, Iqra bismi rabbik, Muhammad baca karena Rabbmu yang menciptakanmu saja begitu mudah, apalagi menjadikan engkau mudah mengikuti bacaan. Jadi segala, pesannya apa? Segala yang sulit kalau kita kerjakan karena Allah jadi mudah, itu maksudnya. Makanya di situ ba-nya tetap mempertahankan alif. Padahal alif itu temannya fathah. Ya, alif itu temannya apa? Fathah. Kasrah temannya ya. Dhammah temannya wawu. Kok bisa di situ ada ba, kemudian ismi, tetap dipertahankan alifnya. Bismi harakatnya kasrah tapi ada alifnya. Silahkan cek di mushafnya. Bismillahirrahmanirrahim itu nyambung, ba langsung ke sin. Tuh, hilang itu, alifnya hilang atau wasalnya hilang, langsung Bismillahirrahmanirrahim. Tapi dalam kasusnya Iqra, alifnya masih muncul. Bismi Iqra, bismi ba, alif ke atas, ismi rabbik.
Nah, para ulama sebagian mengomentari begini, kenapa alif itu dipertahankan dalam tulisan itu untuk mengkonfirmasi proses Nabi yang tadinya berlangsung panjang. Alif itu berfungsi memanjangkan harokat, dan fikih lughahnya memanjangkan proses. Sesuatu yang menggunakan alif berfungsi panjang, seperti panjang harokat. Fataha pendek, ada alifnya, fa jadi panjang. Nah, biasanya kata kerja yang menggunakan di dalamnya ada alif itu menunjukkan bentuk proses. Ya, safaha menyalami cepat, safaha saling bersalaman, ada proses mufa'alah di dalamnya. Ya, Nabi ada proses. Saya nggak bisa baca, nggak pernah ada guru mengajarkan saya. Semua yang dikerjakan karena Allah, yang panjang hilang, dipersingkat oleh Allah, yang sulit dipermudah, yang berat diperingan, sepanjang dikerjakan karena siapa? Allah. Pertanyaan kita, yang di rumah tangga itu berumah tangganya karena Allah bukan? Mungkin masalah itu sulit hilang bukan karena kurang harta, bukan karena kurang pintar, kurang kedudukan, kurang dekat dengan Allah. Pekerjaan itu rizkinya sulit dapat bukan berarti susah rizkinya, mungkin kurang dekat dengan pemiliknya. Itu yang dimaksudkan. Nah, kembali ke sini, di sini alban jamak dari kata laban. Nah, kalau asi itu tidak menggunakan kata laban. Biasanya langsung menggunakan prosesnya, karena asi didapatkan langsung dengan proses radha'ah. Itu ditemukan nanti pertama kali disebutkan di Al-Baqarah ayat 233. Wal walidatu yurdi'na auladahunna haulaini milaini liman arada ayyutimma radha'ah. Dan hendaklah ibu yang baru melahirkan itu, baru punya anak, dibantu oleh suaminya supaya enggak banyak pikiran, fokusnya hanya untuk memberi ASI saja, karena terkumpul semua kebutuhan pada anak yang baru dilahirkan itu di ASI ibunya. Makanya bahasa Qur'annya wa 'alal mauludi lahu rizquhunna wa kiswatuhunna. Pada suami harap dimaklumi, harap dimengerti, dibantu ibu menyiapkan pakaiannya, dibantu menyiapkan makanan-makanan kebutuhannya supaya ia merasa tenang, nyaman. Dengan kenyamanan itu ASI mengalir pada anaknya, kualitas ASInya lebih bagus, emosi masuk bagus, jadi perilaku ke anak, jadi ilmu bagus, jadi ketaatan yang bagus. Tuh, coba riset, silahkan riset. Ternyata kualitas ASI itu juga ditentukan oleh perasaan ibu yang menyusui. Alhamdulillah. Ibu banyak emosi, nanti perilaku anak tuh akan berubah, akan lain. Makanya sampai detilnya Quran mengatakan para suami yang istrinya baru melahirkan, nah coba kebutuhan-kebutuhannya disiapkan supaya nyaman istri itu. Kan biasanya setengah dari rasa sakit itu hilang saat melihat bayi ya Bu ya. Begitu diperlihatkan udah lupa setengah dari rasa sakit itu. Setengahnya lagi ketika suami hadir di sampingnya. Oh, Masya Allah, bayi kita tuh itu hidungnya mirip kamu tuh ya. Tapi kenapa matanya mirip Pak Asep? Saya mah bisa gitu kan. Pak Asep tuh kakeknya, saya kakeknya kan. Nggak bisa begitu ya. Nah, itu bercanda, nanti ketawa, disiapin, suapin makan, itu ngalirnya enak sampai segitunya. Nah, itu tidak disebut Bu dengan laban, beda. Makanya anak kita bukan anak sapi. Ibu setinggi apapun karir, itu ikuti aja kata Quran. Kalau sudah melahirkan, fokus dulu, berikan ASI maksimal. Ya, ASI. Karena menentukan Bu, ke atasnya, kebaktiannya kepada ayah orang ibunya. Sayang-sayang nanti mengejar karir, anak tidak terawat, gak kenal ibunya, kenal asisten rumah tangganya saja, kenal sapi yang diberikan susu kepadanya. Setelah dewasa gak tahu cara menyolatkan orang tuanya, kurang berbakti, bapak ibu marah-marah. Kenapa kamu begini? Padahal ternyata asbabnya ketika diteliti, kesibukannya tidak memberikan support maksimal pada anaknya. Itu diantaranya. Nah, jadi di sini yang dimaksudkan adalah banyak mengkonsumsi khususnya susu-susu formula, itu ya. Walaupun tidak dilarang, silahkan dicukupkan sesuai fungsinya. Ya, jangan khawatir yang jualan susu formula ya. Pelan aja. Ini kan cuma sedikit-sedikit.
Sama susu murni juga kalau terlalu banyak nggak bagus juga, tidak bagus. Sesuai secukupnya, sesuai dengan fungsi. Ya, ternyata ada bagian susu itu kalau terlalu banyak melahirkan kumpulan-kumpulan dahak yang berlebihan. Ini berdasarkan pengalaman. Wasamak, ikan juga kalau terlalu banyak nggak bagus. Proteinnya bagus, bagus proteinnya. Ya, tapi kalau terlalu banyak tidak bagus. Silahkan terukur. Wa asbaha dzalika, dan lihat yang kandungannya serupa. Jadi maksudnya apa? Jangan batasi misalnya ke apel yang kecut saja, tidak. Buah-buahan yang kecut pun kalau terlalu banyak tidak membuat kita kondusif untuk belajar dengan baik. Makanya tadi saya sebutkan dari awal, kadang bukan hanya buah, senyum yang kecut, hati yang kecut, itu nggak bagus buat belajar. Kalau mau ilmunya berkah, sebelum masuk, termasuk para guru juga, dosen, guru-guru sekolah. Ini di yayasan, di madrasah ya, sekolah-sekolah nih. Di Akhyar, di Al-Azhar, sekolah-sekolah lain, guru-guru. Kalau punya masalah, selesaikan di luar gerbang sekolah. Masuk tetap dengan senyum dan hati yang bersih. Kalau masuk dengan masalah, ilmu nggak akan berkah diajarkan. Yang lebih fatal itu, masalah di rumah dilampiaskan kepada anak di sekolah. Itu kan, gara-gara kalian nih suami saya marah. Apa hubungannya? Kan? Nah, ini nggak tepat seperti itu. Ilmunya nggak akan berkah. Sama kita menuntut ilmu juga demikian. Kalau sedang punya masalah, selesaikan dulu supaya hatinya tenang, pikiran fokus. Ya, jelas ya? Nah, selesaikan dulu. Wa yanbaghi an yatajannaba ma yurithun nisyan bil khasiyah. Dan hendaknya penuntut ilmu itu menghindari secara khusus. Jadi ada bab-bab umum, ada bab-bab khusus, ya, yang seringkali menyebabkan lupa, nisyan, lupa. Jadi ada sebab-sebab umum yang menjadi fitrah, lupa ada. Jadi ada lupa yang menjadi fitrah, itu anugerah sifatnya. Allah sedang ngatur desainnya lupa, tapi bisa diingat kembali sesuai kadar kemampuan kita mengingat. Nanti faktornya banyak. Amal soleh itu mempercepat ingatan, bisa dikeluarkan lagi. Ibadah yang rajin, meninggalkan maksiat, itu mempercepat ingatan, mudah ingatnya. Tapi disimpan di dalam memori kita, itu dibuat sistem lupa di dalamnya supaya nggak muncul semua. Bayangkan kalau semua ingat, bisa stres itu. Semua ingat. Ya, mau sholat, semua dari mulai lahir sampai sekarang ingat tuh. Kan fokus. Kita ingat sedikit saja lupa rakaat, ya kan? Bayangkan kalau semua ingat. Ibu kalau ingat betapa sakitnya melahirkan, nggak akan mau itu lahiran lagi. Ingat terus gitu, bayang. Nah, makanya Allah kasih itu ringan. Lupa lagi, nanti habis lahiran baru ingat lagi, gitu kan? Dan seterusnya. Sama juga dengan kita. Itu fitrah umum. Tapi ada hal-hal yang khusus yang seringkali mengantarkan pada lupa. Kalau sudah lupa suka nggak ingat. Contohnya, ini jarang tapi bisa terjadi. Untuk kehati-hatian ibu mohon fokus di sini ya, karena ini saya sebut ibu karena ini bagiannya kuasa ibu di area rumah. Ka'akli athari suril fa'ri, ya, suril fa'ri, seperti memakan bagian makanan yang sudah dicicipi tikus, dicicip oleh tikus. Tikus suka icip-icip gitu. Nah, makanya simpan makanan di tempat yang baik, yang higienis. Jangan sampai ada hewan-hewan tertentu, khususnya ini tikus. Ternyata dari pengalaman ulama-ulama dulu, hewan-hewan tertentu seperti tikus kalau sudah ikut mencicipi bagian makanan tertentu, nah itu bekas-bekas bagiannya berdampak kepada hal yang kurang baik, sering menyebabkan lupa. Silahkan yang dokter, yang pakar riset di bidang itu silahkan. Ini kan pengalaman dari para ulama yang sebelumnya. Jelas ya? Nah, memang kita nggak kebayang sekarang ini, kan nggak kebayang. Aduh gimana ya gitu, bekas tikus kok dimakan. Tapi kan ada dua di sini. Yang pertama, cara menyimpan makanannya kurang baik sehingga hewan-hewan perekat itu mudah mengakses itu. Yang kedua, ada kebiasaan yang dulu nggak kebayang, tapi diberikan kemudian antisipasi itu, jangan sampai terjadi gitu. Kadang-kadang pecinta hewan berlebihan, ya, senang hewan. Saya kadang-kadang nyebut hewan tertentu agak susah nih.
Ya. Misalnya pelihara guguk gitu kan. Misalkan makan bareng sama itu gitu. Nah, biasanya karakternya beda, berpengaruh pada perilaku. Nah, sekarang saya lihat juga ada pecinta tikus. Ada pecinta tikus tuh. Ya tidak salah, silakan saja kan, itu nggak ada masalah, itu kan haknya masing-masing. Tapi ini kalau pengen ingatan kuat, ingin cukup baik, ya coba makan tetap higienis yang teratur. Kadang minum tikus diminum lagi gitu kan, dan sebagainya. Nah itu hal bagi kita mungkin nggak terbayangkan, tapi sebagian orang kadang-kadang melakukan. Ya, peri kehewanan ya, gimana peri kehewanan ya. Kemudian wa qiraati al-wahil qubur. Terlalu banyak fokus baca nisan kuburan. Nah, ya, ziarah enggak apa-apa, tapi kebanyakan baca nisan enggak akan fokus mau belajar. Begitu mau ngapalin, ya Allah kalau hari ini meninggal bagaimana? Kayak si fulan. Lihat lagi nisan. Nah, jadi kalau ziarah kubur itu bagus, lihat, doa, tapi jangan terlalu banyak konsentrasi fokus kepada nisan, baca ini, lihat nisan. Bagaimana dengan tukang nisan, Ustaz? Nah, itu profesinya masing-masing, ya. Kan jarang juga yang tukang nisan misalnya sekaligus jadi dosen, misalnya kan, atau misalnya jadi pengajar. Kan itu fokusnya masing-masing. Ya, tapi biasanya semakin banyak nisan, fokus ke situ, terlalu fokus, ya, maka ingatan-ingatan pada peningkatan pengetahuan untuk berkarya menjadi berkurang. Nah, karena nisan itu bagus untuk kematian, tapi kurang mendukung kepada ingatan pengetahuan. Waddukhuli baina jamalaini maqturain, dan masuk di sela-sela dua unta yang sedang diikat. Zaman dulu tahu unta kan? Halo, tahu unta? Mahal tidak? Pernah beli? Saya hidup agak lama di Timur Tengah. Ustaz Khunaifi juga lama di Kairo. Pasti tahu unta itu. Ya. Unta itu unik. Saking uniknya di Al-Qur'an ditampilkan namanya beragam. Dan diminta kita meriset. Afala yanzuruna ilal ibili kaifa khuliqat. Apa tidak ada di antara kita yang mau riset unta? Saya dulu ngajar tafsir di kalangan mahasiswa di Tripoli, kelompok-kelompok halaqah. Itu saya riset hewan-hewan yang disebutkan di Al-Qur'an. Kalau di sekolah kita di akhir itu suka kita bawa kelas tertentu itu, keluarkan semua hewan-hewan di Quran, diriset, bikin kelompok. Nanti lihat apa keistimewaannya dan apa hikmahnya Allah menciptakan itu dan menyebutkan perilakunya. Misal, tahu kera kan? Ya, kalau tidak tahu monyet lah gitu ya. Ada nggak di Quran? Ada. Misal Al-Baqarah ayat berapa? 65. Kunu qiradatan khasiin. Ada di antara manusia dulu dikutuknya menjadi kera. Saya itu sempat riset kenapa kera ya, tidak tikus misalnya, tidak hewan tertentu, kenapa kera? Datang kita ke tempat kera, oh coba lihat perilaku kera. Lempar makanan, ambil dengan tangan yang kanan, lempar lagi, ambil dengan yang kiri, lempar lagi, ambil dengan dua kaki begini. Datang temannya di antara kera, ya, kera datang diusir. Tapi kalau temannya punya sesuatu, dia yang datang ke situ, usir kera asli yang ada di situ. Jadi sekera-keranya kera, ya kera juga, gitu. Oh, baru saya paham perilakunya. Makanya kenapa umat tuh dikutuk jadi kera, perilakunya begitu. Kalau ada tempat baik, dia datang ke situ. Penduduk aslinya dia usir. Semua yang ada dia pengen diambil sendiri, yang lain jadi pelayannya. Kalau bisa ambil satu, ambil dengan yang lain, gunakan yang lain, senang pada sesuatu, ambil walaupun dengan cara memaksa. Bisa paham sampai sini? Nah, unta juga begitu. Unta itu kakinya 2, tangannya 2. Depan tuh tangannya, belakang tuh kakinya. Kalau tahu sekilas hanya melihat unta, akan menyimpulkan 4 kakinya. Tapi saya tanya pawang unta, ternyata yang depan itu tangan, belakang itu kaki. Nanti di sini baru paham tentang hadis Nabi. Anda kalau ngaji di Abu Dawud itu ada nomor hadis 838, 840. Yang 838 itu riwayatnya Wa'il bin Hujr. 840 riwayatnya sahabat Abu Hurairah. Dua-duanya sahabat. Wa'il lebih senior di keislaman, masuk Islam lebih dulu.
Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, kalau Anda hendak sujud dari i'tidal, kan? Maka turunlah dengan lutut dulu baru telapak tangan. Jangan seperti duduknya unta. Ya idza sajadta fala tasjud kama yabrukul ibil faliyadha rukbatai qabla yadai. Jika Anda ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Maka dahulukan lututmu sebelum telapak tanganmu. Tapi ketika hadisnya sahabat Abu Hurairah agak berbeda. Idza sajadta au kama qala sallallahu alaihi wasallam fala tasjud kama yabrukul ba'ir faliyadha yadaika qabla rukbatai. Kalau engkau ingin sujud, jangan sujud seperti duduknya unta. Dahulukan telapak tanganmu sebelum lututmu. Gimana memahaminya? Makanya nggak bisa pakai terjemah. Ibil dengan ba'ir itu beda. Ibil itu unta umum, belum ditunggangi. Ba'ir itu sudah ditunggangi, ada tunggangan di atasnya, ada beban. Unta tanpa beban. Kalau Anda lihat, dia akan mendahulukan bagian depannya, baru belakangnya ikut, kan? Karena ringan. Tapi kalau ada beban, dia dahulukan, kemudian turun bagian belakangnya dulu, kakinya dulu, baru tangannya dilipat. Kalau dia dahulukan depan saat ada beban, patah itu dua tangan depannya. Maka Nabi mengatakan di hadis yang pertama, kalau Anda mau sujud, tidak ada beban, nyaman, biasa di kaki, dahulukan lutut. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Wa'il itu masuk Islam, Nabi masih segar, masih perang Badar, perang Uhud dan sebagainya, kuat itu. Dilihat oleh beliau, Nabi turunnya pakai lutut. Begitu Abu Hurairah masuk Islam, beliau masuk Islam 3 tahun sebelum Nabi meninggal. Usia Nabi 60 tahunan. Hadis-hadis yang diriwayatkan di usia itu, Nabi punya masalah di lutut. Seringkali bersandar ke bagian tiang masjid, kadang pakai tongkat, menunjukkan lutut bermasalah, pakai telapak tangan. Orang kalau nggak paham ini, nggak mengerti, tahu-taunya unta aja dua-duanya. Ini bukan masalah mana yang paling sahih dan mana yang paling sunnah. Ini yang sunnah Nabi, bukan itu masalahnya. Ya, gali dasar pengetahuannya. Nah, ketika ada masalah di lutut, gunakan apa? Telapak tangan. Nah, dan kadang tidak ada hubungan dengan tua. Anda sedang olahraga, anak muda, mini soccer, kena tackle, lutut cedera, ya, turun pakai telapak tangan. Dan yang tahu, nggak usah komen, tua nih, ya tidak, kena cedera, kan bisa dipakai. Jadi pakai telapak tangan benar, pakai lutut yang salah kepala duluan. Itu bahasa Rusianya tidak gor. Ya? Nah, kalau untanya laki-laki, jamal, nggak pakai alif, jamalun. Untanya betina, naqah. Unta Nabi Soleh, unta betina, naqatallahi wasuk, yaha fakadzabuhu fa'aqaruha. Itu unta betina. Nah, ini disebutkan di sini untanya apa? Baina jamalaini, unta jantan. Masuk di antara dua itu. Apa perilaku unta jantan? Beda-beda. Kadang aktif, kadang agresif, kadang macam-macam. Dan biasanya unta-unta mahal itu membuat hilang fokus. Kalau unta udah warnanya itu yang hitam, yang kemerah-merahan, oh kaya. Kalau dua dijerin begini, lupa belajar, ingatnya harta. Jadi kalau digambarkan seperti sekarang, mobil sport misalnya, saya nggak sebut merek supaya nggak endorse lah gitu ya, mobil yang paling mahal lah, dijejerin di samping kanan kiri kita, lewat tengah itu. Masih ingat Quran nggak? Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nggak ada itu. Ya Allah, kapan saya dapat begini? Datang ada ke showroom tuh pameran mobil, ada mobil bagus dua-duanya, jejerin, Anda masuk tengah-tengahnya. Masih ingat ngaji nggak? Nggak ada. Anda lihat tuh mesinnya bagus nggak? Aduh, kapan saya dapat masuk begini? Kapan saya bisa beli? Harga berapa? Bisa kurang nggak? Nggak ada. Anda ingat ilmu itu. Kajian Masjid Al-Azhar udah panjang-panjang Ustaz Unaifi menyampaikan tuh, nggak akan diingat kalau sudah ada di tempat begitu. Nah, itu maksudnya apa? Maksudnya ada makna jauhnya. Kalau masih aktif belajar, jangan terlalu banyak aktif di bidang-bidang pencarian atau ke tempat-tempat yang menghadirkan materi-materi yang membuat kita lupa. Mau ujian, malamnya pesta-pesta dulu, tempat-tempat rame. Atau yang kedua, ngaji tapi senang update status untuk pansos, flexing, ngajinya sambil flexing, nggak susah dapat ilmunya. Ya, sambil naik motor bagus,
yang senang motor pakai ngaji bagus, tapi kalau yang ditonjolkan terlalu motornya nanti lupa ngajinya. Pakai mobil bagus, ya penyuka mobil X ke pengajian Al-Azhar, oh hebat tuh, kan ada fans mobil tertentu kan, fansnya motor tertentu. Ya, yang senang Vespa, Vespanya dipakai selain touring untuk touring ke masjid ngaji, tuh bagus. Ya, tapi kalau fokus nanti menata Vespanya, melihat dan menawar Vespa, lupa juga ngajinya. Nah, terakhir ini menarik nih. Wa ilqa'il kummal hayyan. Suka mainin kutu. Yang hidup dilempar-lempar. Tuh. Ya, bukan buat nyari, matiin gini-gini enggak. Ya, mainin kutu, hidup lempar-lempar. Nah, itu ternyata berdasarkan riset pengalaman ulama itu menyebabkan lupa juga. Apa kaitan kutu dengan lupa? Anda riset sendiri silahkan. Atau kalau mau coba silahkan coba dulu tuh main kutu lupa gitu ya. Nah, tapi juga bisa dilihat makna jauhnya. Ya, hewan ini karakternya apa sih? Nanti bawa ke perilaku yang seperti itu, nah, mengganggu. Kalau mainin bikin gatal, iya secara fisik, tapi juga kita nih yang begini ngaji sambil ganggu orang, ya, alih-alih garuk kepala sendiri garuk kepala orang, gitu ya, nah, susah itu, fokusnya susah, jelas ya. Nah itu hal-hal demikian kadang-kadang jarang dibahas. Nah, saya kira ini yang bisa disampaikan yang ke-8, insya Allah yang ke-9, ke-10 mungkin agak sabar ya kita bahasnya nanti habis Ramadan ya. Karena insya Allah ini tinggal 17 hari lagi, dengan izin Allah kita akan masuk ke bulan Ramadan. Semoga semua diberkahi. Saya berikan pengingat sebelum ditutup, terutama yang besok Senin, Selasa ya. Malam-malam inilah hidupkan malam-malamnya ya. Ngaji, sholat, terus banyakin istighfar. Banyakin istighfar. Yang sudah meninggal kita doakan. Kemudian latihan yang puasa-puasa, latihan khusus Sya'ban ini untuk membersihkan hati. Makanya dalam hadis, cek nanti di Al-Bukhari, nomor hadis 1969, 1969. Di Muslim 1154 ya. Sampai 1156. Kemudian di Abu Daud nomor hadis 2434. Di At-Tirmidzi nomor hadis 768. Riwayatnya nanti tersambung pada Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi beliau mengomentari dari Rajab, Sya'ban sampai ke Ramadan. Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yasumu hatta naqula la yuftiru wa yuftiru hatta naqula la yasum. Nabi itu kalau di bulan Rajab, lihat nanti syarahnya di Syarah Muslim. Kalau bulan Rajab, kami sering lihat beliau puasa. Tapi juga sering kita katakan, komentari, kayaknya Nabi rajin puasanya. Tapi kadang-kadang kita lihat nggak puasa juga. Sampai kita lihat, kayaknya Nabi nggak puasa deh di bulan ini. Artinya apa? Beliau meningkatkan puasa memulai di bulan Rajab. Nah, Sya'ban itu diperbanyak. Sehingga komentar Sayyidah Aisyahnya, aku tidak melihat Nabi memperbanyak puasa. Kadang sebulan kurang dikit kecuali di Sya'ban. Baru nanti disempurnakan di bulan Ramadan sebulan penuh. Dari Rajab, Sya'ban ke Ramadan. Jadi ini latihan terukur. Mulai di Rajab sedikit-sedikit, diperbanyak di Sya'ban, puncaknya siap saat Ramadan. Makanya sering ulama meriwayatkan doa yang secara ma'thur tersambung. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Nah, barik itu menambah barakah, ziyadatul khair. Nah, fungsinya ternyata setelah didalami ada pendalaman. Ada perbedaan. Sya'ban itu selain menguatkan kita persiapan secara fisik ke Ramadan, juga membersihkan hati supaya hatinya itu suci, bersih, baik, tidak ada dendam, tidak ada perasaan bermusuhan. Nah, sampai ke pertengahan Sya'bannya, sehingga ada hadis spesifik ketika masuk malam pertengahan Sya'ban itu, ya Allah menurunkan ampunan-ampunan, menelisik pada hati-hati orang beriman, dan hati-hati yang bersih Allah berikan ampunan kepadanya, kecuali ada sekelumit walaupun setitik perasaan-perasaan sengketa, rasa dendam, rasa tidak bagus, maka tidak mendapatkan anugerah yang dimaksudkan. Manfaatkan ini, perbanyak doa pada Allah supaya disampaikan ke Ramadan dalam keadaan yang baik. Allah berkahi yang hidup, Allah berkahi yang wafat. Semoga yang wafatnya husnul khatimah,
yang hidup diberikan hayatan thayyibah. Allahumma taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. اللهم نحمدك حمدا شاكرين كما علمتنا أن نحمدك ونشكرك شكرا كما علمتنا أن نشكرك أنت المقدم وأنت المؤخر بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. نصلي ونسلم على الحبيب المصطفى رسولنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا متعلما إلا علمته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة فيها لك رضا وفيها لنا الصلاة إلا قضيتها يا أرحم الراحمين. Ya Allah, bila ada pendosa di majlis ini, ampuni dosa-dosanya. Bila ada yang sedang gelisah, tenangkan hatinya. Bila ada yang sakit, sembuhkan dan angkat penyakitnya. Bila ada yang sulit, mudahkan ya Allah segala kesulitan hidupnya. Bila ada para pembelajar, anugerahkan pengetahuan bermanfaat untuk hidup kami ya Arhamar Rahimin. Allahumma ya Rabbal Alamin ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqana min ba'dihi tafarraqan ma'suma. Ya Allah, jadikan pertemuan kami pertemuan yang mengikat kasih sayang dan kebaikan di antara kami. Sekalipun berpisah, jadikan perpisahan kami pertemukan kami dalam kebaikan yang Kau ridai. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Hayatan thayyibah wa akhirah husnul khatimah. Allahumma ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnil khatimah wa akhiru da'wana subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.